Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya teknisi elektronik yang suka berbagi pengalaman tentang masalah elektronik ya. Nah, kali ini lagi mau menunjukkan cara servis Magicom ya, rice cooker. Nah, rice cooker ini masalahnya yaitu kalau buat masak gosong, dan sebaliknya kalau ada yang buat masak belum matang tapi sudah jeglek ya, sudah jadi warem ya. Jadi itu juga sebuah kerusakan ya. Oke teman-teman, nanti langsung akan saya tunjukkan cara menyervisnya ya. Nah, ini langsung saja. Nah, ini teman-teman, rice cookernya ya. Nah, ini yang katanya kalau buat nanak itu, ini awalnya memang kalau buat nanak itu teman-teman, menjadi gosong teman-teman. Nah, setelah saya servis terus katanya sudah normal, terus tapi dibawa ke sini lagi malah katanya belum matang tapi sudah jeglek ke atas ya. Kalau awal kan cooking ya, nih terus warm jadi nanak ya. Nah, ini masak, ini nanak ya. Oke teman-teman, nah ini akan saya tunjukkan teman-teman. Sebenarnya kalau nyervis masalah seperti ini itu, nah ini ya, kalau seharusnya kalau normal yang hasil nasinya pas ya, tapi ini belum matang tapi sudah jeglek menjadi, kalau yang ini nanak ya. Terus yang bagian ini menghangat, jadi menghangat saja. Oke teman-teman, akan saya tunjukkan sebenarnya menyervis model kasus seperti ini itu tidak perlu membongkar-bongkar bagian semua ya. Memang ada kalanya harus dibongkar, yaitu yang biasanya yang rusak bagian ini. Tapi sebenarnya ini jarang sekali untuk rusak teman-teman. Sistem sensor. Nah, saya jelaskan untuk cara kerjanya ya teman-teman. Cara kerja rice cooker itu untuk mensensor matang, sudah matang itu kondisi nanak, terus matang. Itu ini teman-teman sensornya. Ini yang menyensor menjadi matang atau belum matang. Nah, ini mesinnya. Kalau teman-teman pernah menangani seperti ini, kasus seperti ini, terus diganti ini terus normal, nah berarti benar ininya yang rusak teman-teman. Tapi kalau sudah diganti tetap masalahnya masih sama, nah itu teman-teman harus diperhatikan, berarti yang diganti ini belum rusak teman-teman, tapi yang rusak bukan bagian itu ya. Nah, sebelumnya untuk teman-teman yang baru bergabung dengan channel kami ya, jangan lupa like dan subscribe-nya teman-teman untuk mendukung channel kami supaya kami selalu semangat berbagi pengalaman masalah elektronik ya, apapun elektroniknya teman-teman. Dan apabila teman-teman bisa pesan ya, minta dibuatkan video masalah asal ada pas ada bahannya ya, untuk yang saya servis saya buat videonya. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah mendukung channel kami, semoga sukses selalu. Oke, amin. Nah, ini akan langsung saya lanjutkan teman-teman. Masalahnya itu yaitu dari sini teman-teman, bukan dari alat ini ya, rice cookernya ya, tapi justru dari pancinya teman-teman masalahnya, bukan dari tongolan ini otomatis ini teman-teman. Sebenarnya hal tersebut untuk rice cooker mendapat masalah tersebut itu setelah berusia teman-teman. Kalau usianya masih mungkin setengah tahun itu nggak bakalan ada hal tersebut, pasti udah lebih dari 1 tahunan. Nah, dengan perjalanannya waktu masa 1 tahun, nah ini kan kena panas terus teman-teman. Nah, terutama yang bagian kena panas kan ini ya. Nah, yang panas untuk masak kan ini teman-teman. Ini panas terus kondisi ini
Nah, kondisi pansi seperti ini ketekan. Nah, ini ketekan kan, ini kondisinya kan seperti ini ya. Ini ada gangnya ya. Nah, ketekan posisi ini. Nah, ketahan ini, terus ketekan jres seperti ini. Nah, ini bahannya itu aluminium. Jadi apabila kena panas akan menjadi berubah lembek gitu ya. Bukan lembek banget sih, tapi istilahnya lebih mudah kalau besi dipanasi itu mudah dibengkokkan. Nah, sama ini juga kondisi ketekan terus kena panas. Nah, ini akhirnya ketekan, akhirnya ini akan menjadikan sebuah kecekungan, posisi cekung teman-teman. Nah, tapi kalau ini sudah saya servis teman-teman, ini jadi tidak cekung ya. Nah, ini proses untuk menyervisnya teman-teman. Yang saya lakukan biasanya menggunakan ini teman-teman, lakban seperti ini. Terus keduanya palu teman-teman seperti ini. Nah, cara langkah servisnya untuk yang sampai gosong itu ya. Nah, ditaruh seperti ini teman, posisi tengah di sini. Nah, seperti ini, terus digedok-gedok seperti ini saja teman. Tapi pelan ya, pakai standar merata seperti ini. Nah, tapi posisi untuk menggedoknya teman-teman, nah itu yang perlu diamati lagi. Nah, ini saya jelaskan dengan kasus ini teman-teman. Ini penggedokan saya memang sedikit terlalu tinggi teman-teman. Nah, ini kelihatan ya. Ini sudah model ini kan cekung sedikit, terus ini sedikit menonjol ya. Ini berarti terlalu menonjol teman-teman. Jadi efeknya malah sensornya ini itu terlalu menekan, ini jadi mendeteksinya itu lebih cepat. Jadi prosesnya itu belum sampai matang sudah, nah ini sudah jeglek menjadi karena ini menyensor terlalu mepet ya dengan sensor ini. Nah, jadi langsung jeglek, artinya ini berarti terlalu menonjol teman-teman. Nah, tinggal dibalik saja, ditekan-tekan, diratakan kembali. Ini penekanannya benar-benar sampai benar-benar rata teman-teman. Jadi penempelannya ke posisi tongolan itu otomatis sensornya itu ya rata tepat. Nah, seperti ini saya ratakan kembali. Ini kan kata pemiliknya ini udah bisa masak, kemarin bisa normal, tapi ini kemarin belum begitu matang, sudah anjlok teman-teman. Nah, ini kalau awalnya kan cekung seperti ini teman-teman, cekungan terlalu cekung. Nah, di sini diposisikan, nah seperti ini. Terus posisinya setelah seperti ini diposisikan ke posisi yang rata seperti ini, terus ditekan-tekan bagian samping ya. Pokoknya diupayakan jangan terlalu menonjol, seperti ini, juga jangan terlalu cekung seperti ini. Jadi posisi ini tepat, sensornya pas untuk sudah matang. Oke teman-teman, mungkin penjelasan ini sudah sangat jelas sekali ya. Apabila teman-teman punya masalah yang sama, bisa dipraktekkan teman-teman, insya Allah sukses. Dan ini langsung saya anggap sudah selesai penjelasan ini, dan semoga video ini bermanfaat. Salam sukses dari Said Teknik, mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.